Film ini menceritakan tentang seorang tentara Amerika yang beralih profesi menjadi guru di sebuah sekolah yang terkenal dengan kenakalan siswanya. Film ini dibintangi oleh kakak kandung saya, yaitu Mas Donien, yang pernah jadi Ip Man 1-4. Dan ya, tidak usah berlama-lama mungkin ya, karena setelah video ini diupload saya akan ke Amerika Serikat untuk makan siang di sana. Dan let's go. Selamat menonton. Di awal film terlihat seorang pria bernama Henry Chen atau Cheng Xia yang baru saja diterima menjadi guru di sekolah Takchi. Di sini kepala sekolah menjelaskan bahwa banyak siswa nakal yang butuh guru berpengalaman. Dan benar saja, di hari pertama mengajar, terlihat suasana kelas tidak seperti kelas biasanya. Ada yang tidur, main game, main gitar, memasak, makan, dan lain-lain. Untuk mendapat perhatian murid, Pak Chen memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah guru dan wali kelas mereka, kelas F. Pak Chen juga menulis nomor teleponnya, tapi malah ditertawai oleh muridnya karena tulisan Mandarinnya jelek. Tiba-tiba seorang murid menjailinya dengan menelpon menyuruhnya pulang. Karena suasana kelas masih saja seperti semula, Pak Chen mengerjai mereka dengan membuka keran hidran. Welcome to my class. Di jam istirahat, murid-murid nakal ini merokok di tempat basket dan membahas bagaimana caranya untuk menyingkirkan guru baru itu. Tiba-tiba anak-anak basket datang dan mengusir mereka. Karena kesal diusir, sepulang sekolah mereka mengerjai anak basket tersebut. Karena kejadian itu, mereka dipanggil guru dan dihukum menulis kata maaf sebanyak 20 kali. Tapi bukan kelas F namanya kalau tidak jahil. Karena kejadian itu, semua catatan dan berkas ibu guru jadi basah tertimpa teh minumannya. Scene berpindah. Esoknya, Departemen Pendidikan datang mengunjungi sekolah Takchi. Di waktu yang sama, Pak Chen juga menuju kelas F untuk mengajar. Lagi-lagi, murid-murid nakal ini ingin mengerjai gurunya, tapi selalu gagal. Kemudian Pak Chen merubah teknik mengajarnya, yaitu tentang rokok. Bagi yang bisa menjawab 3 pertanyaan tentang rokok, ia bisa pulang dengan cepat. Murid-murid ternyata menyukai itu dan sangat antusias. Tak disangka, orang Departemen Pendidikan dan kepala sekolah melihat itu dan terheran-heran. Scene beralih ke kepala sekolah dan Departemen Pendidikan. Orang Departemen Pendidikan mengatakan bahwa sudah 2 tahun belum ada yang lulus universitas dari sekolah Takchi. Dan tahun ini adalah kesempatan terakhirnya, karena jika tidak, sekolah ini tidak akan menerima dana bantuan dan bahkan bisa ditutup. Scene berpindah ke siswa. Terjadi adu mulut dan perkelahian antar anak basket dan siswa kelas F. Karena salah satu anak basket menghina siswa kelas F bernama Li Wei Chong yang yatim piatu. Karena kejadian itu, kelima siswa kelas F terancam dikeluarkan. Kemudian Pak Chen memberi mereka formulir pertobatan agar tidak dikeluarkan dari sekolah. Tapi hanya 4 orang saja yang mau. Li Wei Chong sendiri memilih untuk pergi. Dari kejadian itu, Pak Chen kemudian mencari tahu tentang latar belakang kelima siswa ini. Pertama, ada Wang Denan, satu-satunya perempuan di kelompok ini. Dia lahir dari keluarga mampu. Dari kecil ia sangat terobsesi dengan mobil dan bercita-cita jadi pembalap. Kedua, Xiang Zufa. Ia adalah warga negara Pakistan yang tumbuh dan besar di Hong Kong. Cita-citanya ingin jadi penyanyi sejak kecil, tapi selalu dikucilkan karena warna kulit. Ketiga, Guangxi. Seorang yang ingin jadi gamer profesional. Ia hidup bersama ayahnya setelah ditinggal nikah oleh ibunya. Sejak sang ibu pergi, sang ayah sering mabuk-mabukan dan kasar terhadapnya. Keempat, Guang Cheng. Saudara kembar dari Guangxi. Sama seperti saudaranya, mereka hidup bersama. Uniknya, Guang Cheng memiliki daya ingat yang kurang dan cenderung pendiam. Terakhir, Li Wei Chong. Ia adalah yatim piatu yang tinggal bersama neneknya di sebuah kos di kota itu, hidup miskin dan belum mendapat subsidi rumah dari pemerintah.
Scene berpindah ke Pak Chen yang sedang berdebat dengan kepala sekolah. Pak Chen di sini membela anak walinya yang terancam dikeluarkan. Scene selanjutnya terlihat Li Weichong yang tidak bersekolah lagi. Ia kerja di sebuah restoran di kota itu. Tak sengaja ia melihat sekumpulan bos yang sedang berkumpul membahas proyek besar yang lokasinya tepat di sekolah takci. Li Weichong kemudian mengantarkan pesanan ke meja mereka dan mencuri korek emas milik salah satu bos di sana. Aksinya pun diketahui dan langsung dihajar. Di scene lain, Pak Chen pergi mencari kelima siswanya. Pertama ke rumah Zhang Zufa. Ia hanya bertemu dengan ibunya. Tiba-tiba Pak Chen melihat Zhang Zufa dikejar preman pasar karena mencuri tiket. Pak Chen menyelamatkannya dan mengajak ke suatu tempat untuk bernyanyi. Dan ini pertama kalinya ia merasa tak ditertawai saat bernyanyi. Kedua, Pak Chen menemui bapak si kembar. Mereka ngobrol panjang dan merencanakan sesuatu. Ketiga, terlihat Wang Denan diberi alat make up oleh ayahnya, tapi ia tak suka dan malah kabur dari rumahnya menggunakan mobil ayahnya. Belum jauh dari garasi, Pak Chen mencegahnya dan mengajaknya balapan di tempat resmi. Wang Denan kaget karena lawannya adalah bapaknya sendiri. Di sini bapaknya berjanji kalau ia kalah, ia akan menuruti Wang Denan. Dan balapan pun akhirnya dimenangkan oleh Wang Denan. Si bapak yang tak terima kekalahannya mengajak balapan ke jalanan. Saat keluar di jalanan terjadi kecelakaan pada si bapak. Tiba-tiba sebuah truk lewat dan ternyata truk itu hanya menabrak mobil Wang Denan. Si bapak mengira anaknya sudah mati dan menangis keras. Wang Denan pun meneteskan air mata melihat ayahnya yang ternyata sangat menyayanginya. Ia kemudian menghampiri bapaknya. Sedih cucu. Kemudian scene berpindah. Si kembar dan siswa lainnya sengaja disuruh belajar ke tempat rehabilitasi oleh Pak Chen. Ternyata di sana mereka disuruh mewawancarai seorang pasien yang tak lain adalah bapaknya sendiri. Dan inilah yang direncanakan oleh Pak Chen saat bertemu bapaknya tadi. Di sini bapaknya bercerita semua unek-uneknya dan rasa bersalahnya. Dia juga mengatakan bahwa ia sangat sayang pada kedua anaknya. Tangis pun menyelimuti ruangan itu. Akhirnya si kembar hidup rukun bersama bapaknya kembali. Terakhir, Pak Chen menemui nenek Li Weichong. Neneknya kemudian menceritakan masa kecil Li Weichong yang sudah yatim piatu dan tinggal bersamanya sejak umur 5 tahun. Ia juga bercerita bahwa Li Weichong sekarang kerja di tempat tinju. Tiba-tiba Pak Chen melihat botol obat penenang. Scene berpindah ke Li Weichong. Ternyata ia bekerja ke bos yang memukulinya tadi. Nama orang ini adalah Luo Jianying. Ia adalah seorang bos petinju dunia. Di sini, Li Weichong diberi tugas untuk memasukkan obat penenang ke minuman lawan main dari petinju si Luo Jianying. Tibalah saat beraksi, Li Weichong berhasil memasukkan obat itu ke botol minuman. Tapi ternyata aksinya ini diketahui oleh tim lawan. Ia pun kemudian dihajar dan dimasukkan ke dalam lemari. Tiba-tiba Pak Chen datang mencari Li Weichong dari petunjuk obat yang dia temukan di kamar Li Weichong tadi. Tiba-tiba Li Weichong berteriak minta tolong dari dalam lemari dan terjadilah pertarungan antar Pak Chen dan anak buah Luo Jianying. Setelah diselamatkan Pak Chen, Li Weichong kemudian sadar dan berjanji untuk tidak nakal lagi. Scene berpindah ke sekolah, di mana ternyata kabar perkelahian Pak Chen itu tersebar di media, yang mana identitasnya pun terkuak dan semua siswa yang nonton terkagum-kagum. Pak Chen ternyata juga merupakan siswa dari sekolah takci dulu dan pernah menjadi tentara Amerika. Karena siswa-siswa ini penasaran, mereka pun bertanya pada pegawai lama di sekolah ini bahwa ternyata dulu Pak Chen juga merupakan murid kelas F dan sangat nakal. Ia pernah membatalkan acara wisuda di sekolahnya karena melempar siswa yang bermain piano dan terjadilah perkelahian antar kedua siswa ini yang mengakibatkan patung kepala sekolah jatuh dan menimpa tangan siswa pemain piano itu. Karena kejadian itu, ia dikeluarkan dari sekolah dan diasuh oleh tantenya di Amerika. Di sini kepala sekolah tak memarahinya, bahkan memberinya semangat dan kata-kata bijak.
Scene berpindah, di mana siswa kelas F menyambut kedatangan Pak Chen dan memberi hormat sebagai kakak seperguruan. Dari situ, suasana kelas F berubah drastis dan semua siswa nakal ini menjadi rajin dan bersemangat belajar untuk menghadapi ujian percobaan. Di scene lain terlihat Xiang Zufa semakin eksis dan percaya diri bernyanyi tanpa ada rasa ragu dan malu. Tibalah hari ujian percobaan, semua siswa kelas F mendapat nilai rata-rata, kecuali si Guancheng. Ia malu dan merahasiakan ke teman-temannya dan saudaranya. Karena mendapat nilai kurang baik, Guancheng membeli obat pintar dan mengkonsumsinya dalam jumlah yang banyak. Ia sangat depresi atas pencapaiannya dan memutuskan untuk bunuh diri. Beruntung nyawanya masih bisa diselamatkan, namun Guancheng dinyatakan koma. Karena kejadian itu, media datang mewawancarai kepala sekolah perihal siswa sekolah Takci yang bunuh diri. Kemudian Pak Chen selaku wali kelas disidang atas kejadian ini, dan keputusannya ia harus dipecat. Saat pergi meninggalkan sekolah, siswa kelas F berusaha menahan dan mengejarnya. Mereka sedih dan sangat sedih. Di sisi lain, siswa-siswa ini sebentar lagi akan mengikuti ujian DSE, yaitu ujian akhir penentuan untuk lulus masuk universitas atau tidak. Mereka pun dibantu oleh guru lain untuk belajar. Hari-hari mereka pun sibuk belajar untuk persiapan ujian. Kemudian keesokan harinya, orang tua murid datang ke sekolah untuk protes atas kelalaian guru-guru. Di sini Pak Kepala Sekolah langsung turun tangan bahwa jika tahun ini tak ada yang lulus, dia akan mengundurkan diri dari jabatannya. Tibalah hari H ujian DSE. Tiba-tiba siswa kelas F mendapat pesan broadcast dari Pak Chen, menyuruh mereka berkumpul di sekolah. Ternyata yang mengirim pesan itu adalah Luo Jianying. Ia sengaja mengirim pesan itu agar siswa-siswa ini tidak bisa ikut ujian, agar reputasi sekolah semakin buruk dan sekolah akan ditutup oleh Departemen Pendidikan. Saat jalan menuju lokasi penyekapan, dompet Li Weichong terjatuh. Tak lama kemudian Pak Chen datang dan menemukan dompet Li Weichong. Pak Chen langsung menyelamatkan siswa-siswa ini dan mereka semua berlari menuju lokasi ujian. Faktanya, Luo Jianying adalah musuh Pak Chen di masa lalu. Ya betul, anak yang bermain piano itu yang tangannya tertimpa patung kepala sekolah. Luo Jianying rupanya masih dendam dan melanjutkan pertarungan. Usai bertarung, Pak Chen mengungkapkan rasa bersalahnya dahulu dan meminta maaf pada Luo Jianying. Scene berpindah ke siswa-siswa tadi. Akhirnya mereka bisa ikut ujian dan mengerjakan semua soal-soal dengan baik. Di scene lain terlihat kepala sekolah yang baru saja menerima surat pernyataan pembatalan penutupan sekolah dan diberi dana infrastruktur untuk menambah fasilitas sekolah oleh Departemen Pendidikan. Sedangkan siswa-siswanya, Xiang Zufa, semakin banyak penggemar. Li Weichong dan neneknya mendapat bantuan rumah subsidi dari pemerintah. Wang Denan diberi mobil baru dan surat pengajuan pembuatan SIM oleh ayahnya. Si kembar yang sudah mulai sembuh dan hidup makin bahagia bersama ayahnya. Dan terakhir, Luo Jianying berhenti jadi bos alias mafia dan kembali menekuni hobinya sejak kecil. Di scene penutup, Pak Chen kembali mengajar dan mengerjai siswa kelas F yang baru. Welcome to my class. Tamat. Ending yang sangat mensekolahkan. Secara keseluruhan, film ini memang sangat bagus karena mengajarkan kita untuk sekolah dan supaya tidak nakal ya. Oke, segitu aja video kali ini dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai di menit ini, detik ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye, sampai jumpa. Assalamualaikum.